developer dan dari kenapa kontainer, kenapa storage persistent, sampai dengan NetApp developer dan open source community. Nah, kenapa kontainer? Di sini kontainer itu sendiri adalah kalau dalam bahasa kita dapat artikan kontainer itu sebagai wadah. Nah, jadi yang dimaksud dengan kontainer adalah sebuah paket atau aplikasi yang sebagai wadah untuk menjalankan suatu aplikasi secara terisolasi dengan bantuan operasi sistem host. Nah, di sini kenapa alasannya memilih kontainer? Yang pertama, cost saving. Tentunya dengan menggunakan kontainer ini kita dapat mengurangi hardware cost karena kontainer bisa berukuran kecil sampai dengan 10 MB dan kita juga bisa membatasi memori dan CPU-nya sehingga kontainer tersebut bisa juga dibilang dengan lightweight atau bisa dengan sangat cepat ketika dibuka atau di launch. Dan fitur lainnya yaitu fleksibilitasnya dalam scale in dan scale out. Nah, yang kedua yaitu value acceleration. Nah, dengan kontainer sistem development-nya ini terintegrasi semuanya. Jadi developer bisa share software dan dependensi dengan mudah. Nah, di sini untuk deployment dan development dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu cloud native apps. Nah, di sini kita juga bisa mendeploy sebuah kontainer yang sama yang ada seperti yang ada di cloud. Nah, aplikasi yang ada di cloud dapat dikompos lebih mudah dan kita juga bisa menggunakan tools open source untuk memanage kontainer di cloud. Nah, selanjutnya itu modernizing apps. Nah, dengan kontainer aplikasi terasa lebih modern. Nah, aplikasi itu didesain untuk bisnis. Nah, di sini kontainer memberikan engineer untuk mengemas aplikasi dengan semua part-part kebutuhannya dan mendelivernya dalam bentuk package. Nah, package tersebut yang bersifat portable dan berjalan dengan performa yang baik. Nah, selanjutnya kenapa storage persistent? Nah, persistent storage itu sendiri adalah kemampuan storage dalam mempertahankan data. Nah, seperti terhadap ketika power off. Nah, di sini memang persistent storage itu didesain untuk bisa survive secara independen. Nah, ini berguna untuk data yang akan digunakan kembali seperti database. Nah, mengapa memilih persistent storage? Karena kontainer itu sifatnya tidak kekal, sedangkan data tidak begitu. Data yang telah ditulis ke volume akan dibutuhkan kembali pada saatnya tiba. Nah, misalkan di sini aplikasi diaktifkan pada saat dibutuhkan, dan aplikasi dinonaktifkan atau dihapus setelah tidak dibutuhkan. Namun, saat dibutuhkan kembali, aplikasi mudah kita aktifkan kembali atau datanya itu dapat kita akses kembali. Nah, di sini challenge of enterprise work in container, pada dasarnya persistent storage itu kemampuan storage dalam mempertahankan data. Namun secara defaultnya kontainer itu sebenarnya tidak support untuk persistent storage. Ya, ketika kita sudah membuat aplikasi dan kita tidak menggunakan aplikasi tersebut, maka datanya akan hilang, atau ketika kita destroy maka hilang. Namun baru-baru ini sejumlah software dan vendor storage mengembangkan metode untuk mempertahankan data yang dibuat oleh kontainer dan memaintainnya ke dalam volume storage. Nah, storage volume tersebut yang diasosiasikan ke aplikasi seperti database, bahkan jika aplikasinya down ataupun ketika sedang pemrosesan itu masih bisa kita akses.
Kemudian challenge dalam hybrid plus multi cloud dengan infrastruktur yang besar. Challenge-nya bagaimana menangani service atau request on demand dan bagaimana menangani otomisasi data manajemen. Selanjutnya itu challenge dalam hal konsistensi aplikasi yang portable sekalipun tanpa apps data, maka itu tidak lengkap. Nah, bagaimana cara membackup dan bagaimana cara merestore aplikasi tersebut, tapi yang bukan volume, dan bagaimana dengan DR-nya. Nah, dalam hal ini dibutuhkan sebuah konsistensi aplikasi. Di sini mengapa memilih Trident? Nah, Trident itu bisa kita dengan bahasanya kita itu jembatan developer ke storage NetApp. Jadi di sebuah jembatan. Nah, Trident itu memberikan kemudahan kepada developer untuk mengakses storage NetApp dari membuat volume hingga memounting volume tersebut ke kontainer. Nah, fasilitas lain yang ditawarkan di storage juga disupport seperti backup dan recovery, proteksi data maupun PC atau DR. Nah, Trident sendiri adalah project open source yang pengembangannya itu dimaintain oleh NetApp. Tugas Trident adalah memonitoring volume dan melakukan automating proses-proses provisioning. Nah, bagaimanakah value yang didapat oleh customer? Nah, yang pertama tentunya customer akan mendapatkan automation atau otomatisasi. Nah, baik bisa automation yang bisa di scalability, terus atau scalable, dan dia juga terintegrasi dan juga ada orkestratornya. Kemudian yang kedua yaitu nilai yang didapat adalah nilai akselerasi. Di sini berupa self-service, di mana self-service ini bermanfaat karena dapat mengurangi proses-proses yang dikerjakan secara manual, sehingga ini dapat menghemat waktu. Nah, selanjutnya yaitu Trident juga dilengkapi dengan intelligent data management. Jadi semuanya itu sudah didesain untuk fleksibilitas dalam deployment storage dan aplikasi yang terkontainerisasi. Kemudian Trident juga merupakan platform yang terpercaya, yang mana juga disupport oleh tools-tools open source. Nah, ini resep dari Trident. Nah, Trident itu dia open source. Nah, dan dia merupakan sebuah project yang dikelola dan disupport oleh NetApp. Kemudian dia juga CSI Storage Orchestrator, yang mana CSI itu adalah Container Storage Interface, yang merupakan standarisasi API untuk Container Orchestrator. Dengan adanya CSI ini, maka akan memungkinkan vendor storage untuk bisa mengintegrasikan produk storage-nya dan bekerja dengan kontainer. Kemudian dia juga cross platform, di mana Trident itu support semua produk storage NetApp dan juga service-service-nya yang dapat diintegrasikan dengan HCI, FAST, AFF, SolidFire maupun E-Series yang dimanfaatkan untuk lingkup kontainer. Nah, berikut adalah cara menginstal CSI Trident. Dengan menambahkan minus CSI di belakangnya, maka CSI akan terinstall. Nah, kita juga bisa cek apakah baik itu statusnya dengan menggunakan command kubectl get port minus n spasi Trident. Nah, di sini NetApp Container Data Management Framework ini merupakan sebuah infrastruktur data manajemen yang memberikan keuntungan dan manfaat untuk Kubernetes admin dan storage admin, yang mana manfaatnya yaitu untuk Kubernetes admin mendapatkan native integrasi antara NetApp dan Kubernetes dan juga CSI. Kemudian dapat juga mengelola persistent storage melalui interface dari Kubernetes. Kemudian untuk storage admin
Tentunya untuk automation dan provisioning otomatis, kemudian kontrol tanpa micromanaging, dan persistent storage dengan kemampuan data management. Nah, kontainer itu agile. Jadi kita bisa create dan destroy kontainer dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita bisa membuat atau menghapusnya ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Ciri khas dari kontainer itu adalah dari sisi fleksibilitasnya yang dapat dideploy dengan bersamaan dengan apps, di mana juga dapat ditambah atau dikurangi kapasitasnya ataupun dihapus ketika sudah selesai. 7 dari 10 apps di Docker Hub itu membutuhkan persisten dalam penyimpanan datanya. Data dapat disimpan secara persisten dan bisa diakses kembali jika kita menggunakan kontainer baru sekalipun. Tentunya dengan pengoperasian yang mudah dan tidak kompleks. Nah, melalui Trident ini, NetApp hadir menjawab challenge dari tersebut. Nah, ini adalah sebuah challenge di dunia kontainer, yang mana dari scaling storage, bagaimana kontainer di scale up, microservice yang bertambah, apps yang bertambah, sehingga mendesak storage juga di scale up untuk penambahan data. Nah, di sini Kubernetes memberikan elastisitasnya dalam kaitannya dengan scaling storage maupun scaling kontainer. Di sini juga ada kemudahan untuk kecepatan scale up kontainer di lingkup production. Selanjutnya dari sisi storage bisa dilakukan scaling dalam hal provisioning. Itu kita juga bisa melakukan perubahan scaling up atau down tanpa mengganggu workload. Selanjutnya di sisi lain itu terdapat sebuah gap atau celah di mana file system cluster open source itu tidak support scaling, sehingga di dalam storage container terdapat kelemahan performance. Nah, di sini adalah yang miss dari puzzle container. Yang missing di sini adalah yaitu persistence. Yang pertama, persistence itu is hard, yaitu kemampuan mempertahankan data untuk tetap ada. Di mana data dibuat, kemudian dihapus, kemudian dibuat kontainer baru lagi, dan jika suatu saat diperlukan kembali, maka data itu tetap ada. Maka mempertahankan keberadaan data ini yang merupakan suatu kesulitan di dunia kontainer. Dengan hadirnya persisten ini persistent storage ini adalah jawaban dari permasalahan ini. Nah, salah satu keuntungan dari kontainer adalah bersifat sementara, yang mana memungkinkan untuk dipindah-pindahkan ke host lain dalam satu cluster. Nah, selanjutnya kontainer itu juga dapat memaintain persistent data ketika dipindahkan atau didestroy. Secara default, semua file yang dibuat dalam kontainer itu tidak akan tersimpan secara persisten. Kemudian untuk proteksi data, ini adalah merupakan hal yang wajib untuk setiap organisasi yang harus ada. Kemudian dari sisi performance, tentunya kita menginginkan performance yang bagus dan low latency. Yang ini merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. Nah, semua menghendaki performa yang optimal dan latensi yang sekecil mungkin. Nah, yang terakhir yaitu availability dan scalability, di mana dibutuhkan juga ketersediaan data dan juga bersifat scalable. Nah, di sini adalah perbandingan antara Kubernetes versus Docker. Nah, di sini sebenarnya keduanya ini adalah fasilitas untuk mengelola kontainer. Cuma perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah bahwa Kubernetes itu menjalankan kontainer di dalam cluster lintas node, jadi ada beberapa node di dalamnya. Sedangkan Docker menjalankan kontainer dalam sebuah single node. Kubernetes pun menyediakan high availability untuk kontainer, karena
banyak node dapat dikelola oleh Kubernetes. Perbedaan lain yang dapat dilihat di sini yaitu Kubernetes menawarkan kemudahan deployment dan scaling, sedangkan Docker menawarkan portability dan productivity. Dan selanjutnya itu benefit untuk customer jika menggunakan NetApp for container. Yang pertama tentunya akselerasi atau percepatan DevOps, di mana rangkaian development dan operation dapat bisa dilakukan lebih cepat sehingga memudahkan dan menghemat waktu. Kemudian provisioning yang dinamis, yang mana manage aplikasi persistent storage bisa dimanapun dan kapanpun. Kemudian dia agile, di mana ada kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola dan memindahkan data. Nah, selanjutnya itu kemudahan dan self-service yang ditawarkan persistent storage. Yang bagi developer, kemudahan itu dalam hal provisioning storage tanpa harus menunggu approval. Jadi developer bisa melakukan provisioning sendiri. Kemudian tidak perlu lagi menjustify setiap byte-nya. Dan selanjutnya juga dapat melakukan provisioning sendiri kapanpun dan dimanapun, tentunya dengan SLA yang diberikan atau yang dibolehkan. Nah, bagi infra dan operation itu manfaat keuntungannya dapat mengontrol konsumsi storage dan terintegrasi dengan platform storage-nya. Kemudian dapat memprediksi dan menemukan sesuatu yang berakibat atau yang bisa bertambah besarnya konsumsi storage. Dan di sini NetApp mengembangkan Trident yang berguna untuk storage provisioning secara dynamic dan berfungsi sebagai orchestration. Nah, benefitnya di sini adalah kemudahan integrasi, mudah digunakan dan scalable. Kemudian dia juga meminimalisir cost, delivery sesuai dengan scale dan konsumsi resource. Kemudian juga ada data konsistensi, yang mana data tetap konsisten ketika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Kemudian juga ada menawarkan availability, reliability, dan performa yang bagus, serta mudah dalam menangani jika ada saat request. Kemudian juga tidak hanya meningkatkan dukungan kapasitas saja, bahkan Trident memberikan peningkatan atau enhancement kemampuan melalui natural language-nya, yaitu dari Kubernetes. Nah, di sini Trident ini atau DevOps di sini digambarkan dalam dua buah lingkaran, yang mana garis panah tersebut dari lingkaran ke lingkaran berikutnya itu tidak putus, atau dari development ke operation. Mungkin rangkaian pekerjaannya itu mulai dari development ke operation, kemudian kembali development. Nah, di situ kita lihat adalah proses yang berjalan terus dan berputar. Di sini Trident hadir untuk mempercepat proses dari pekerjaan di lingkup development dan operation. Nah, di sini Trident juga mendeliver agility, yang mana benefitnya itu dapat memudahkan deployment dan data lintas hybrid cloud, mempertahankan availability data dan security data, memproteksi critical data, dengan adanya integrasi dan kontrol yang menghasilkan konsumsi storage yang lebih hemat, lebih sederhana, dan kita juga bisa mengontrol utilisasi konsumsi storage. Nah, berikut adalah komunitas NetApp developer dan open source. Yang pertama itu DePub. Ini adalah komunitas open source yang dimana developer dan engineer bertemu untuk mempublish konten-konten atau
tutorial teknis. Yang kedua Slack. Di Slack juga di channelnya di netapp.io yang berisi tentang automation dan juga mengenai Kubernetes, Ansible, OpenStack, dan lain-lain. Kemudian juga ada di GitHub. Ya, itu juga merupakan komunitas developer di mana Trident di GitHub ini berisi kode-kode program Trident dan juga berisi sampel-sampel file seperti JSON, YAML yang bisa kita gunakan untuk provisioning. Nah, untuk presentasi sekian dulu dari saya. Selanjutnya nanti akan didemokan oleh Pak Suwardi mengenai persistent storage ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Renggilang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini atau mau langsung ke demo unit dulu kali ya? Ya kayak sepertinya sih belum ada pertanyaan ya di chatbox saya lihat. Mungkin langsung ke demo unit, Mas Suwardi, saya persilakan. Oh iya. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah kelihatan ya. Halo Bapak Ibu semua, selamat siang. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Suwardi. Saya pre-sales dari SMI. Di sini saya akan mendemokan mengenai NetApp persistent storage untuk kontainer. Tapi sebelum kita ke demo, saya ingin mengupdate sedikit mengenai apa yang telah saya demokan pada bulan kemarin ya. Pada bulan kemarin itu saya mendemokan proteksi data dengan Vim. Kemudian waktu itu restore NFS-nya itu sempat problem karena file sistemnya itu jadi read only di mountingan di Vim-nya. Nah, saya mau update sedikit aja. Waktu itu setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata itu adalah keterbatasan dari lab on demand yang dipakai. Dari lab on demand itu ketika kita deploy dari awal ya, deploy dari nol, mounting storage, add storage di Vim, kemudian mounting volumenya, kemudian dari volume itu di backup, kemudian di restore itu pertama itu normal, nggak masalah. Tapi ketika itu kita hapus semua, backup jobnya dihapus, kemudian volumenya dari Vim itu dihapus, kemudian maksudnya di unmount ya, maksudnya di unmount, kemudian cluster yang dimonting ke Vim itu di unmount atau dikeluarin dari Vim, kemudian kita deploy lagi, kita masukin lagi clusternya, kemudian mounting lagi volumenya, kemudian backup lagi volume tersebut, dan dicoba restore yang kedua, restore itu selalu gagal. Termasuk restore yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu gagal terus. Itu kayaknya kalau saya lihat itu permasalahan di labnya. Kita nggak tahu latar atau di balik layar atau belakang dari lab itu seperti apa. Soalnya kan kalau saya lihat itu virtualisasi juga di lab on demand, gitu sih. Terus pada kesempatan kali ini saya akan membawakan demo mengenai persistent storage ya di NetApp. Kita tahu perkembangan sekarang dunia kontainerisasi itu sangat berkembang. Banyak customer atau end user yang sudah menggunakannya untuk DevOps ya, untuk pengembangan aplikasi. Di antaranya ada perbankan, kemudian ada asuransi dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar yang mereka develop aplikasi sendiri itu kebanyakan sudah mengimplementasikan DevOps. Nah, di sini kita akan mendemokan, kita akan membuktikan bahwa NetApp barang yang kita jual ini support untuk environment mereka gitu. Jadi kalau kita menemukan customer yang menggunakan yang mengimplementasikan DevOps, itu kita bisa masuk ke sana, kita bisa jualan NetApp di situ gitu. Dan tentunya ini suatu keunggulan NetApp ya, suatu keunggulan di sini NetApp dia mengembangkan Trident di open source, dia bisa terintegrasi dengan Kubernetes.
biarpun terintegrasi juga dengan Docker dengan yang lain-lain, tapi yang akan kita bahas di sini adalah Kubernetes. Nah, terus di demo kali ini saya menggunakan lab on demand lagi. Kita masih mengandalkan lab on demand. Di lab on demand disediakan lab untuk mempelajari Trident dan juga Kubernetes yang diintegrasikan ke NetApp. Nah, nama labnya using Trident with Kubernetes dan ONTAP. Ada satu lagi lab yang membahas yang sama, using Trident dan Kubernetes, tapi menggunakan SolidFire atau NetApp Element. Nah, yang kita coba deploy, coba kita demokan yang pakai ONTAP, karena kita lebih familiar ya, kita semua lebih banyak pakainya yang di ONTAP. Nah, terus dari lab ini topologinya seperti ini. Kita posisi di jump host, nanti saya punya remote desktop seperti ini. Itu posisi kita di jump host. Kemudian tetangga kita itu ada DC1 ini untuk Active Directory, juga DNS, tapi nggak terlalu kita pakai ya untuk kali ini. Nah, kemudian kita punya cluster ada di sini ada banyak node sebenarnya, ada Red Hat 1, RHEL 1 sampai RHEL 6, tapi kita menggunakan lab ini disediakan satu buah cluster, itu RHEL 1, RHEL 2 sama RHEL 3. Kalau kita cek, kita bisa cek di sini kubectl. Nah, di sini ada 3 buah node, RHEL 1, RHEL 2 dan RHEL 3 dalam satu cluster. Masternya itu di RHEL 3. Jadi saya remote yang di RHEL 3. Nah, ini adalah topologinya. Dari server-server ini dia connect ke cluster ONTAP. Di sini single node, ada ONTAP, ada SPM1 di dalamnya. Kemudian di dalam SPM1 ini tentunya ada volume-volume juga ya di belakangnya. Kemudian di sisi lain juga ada SolidFire untuk lab yang menggunakan NetApp Element ya. Di sini NetApp Element itu dia menggunakan SolidFire. Tapi kalau kita menggunakan yang NetApp-nya. Nah, tentunya di sini juga disediakan panduannya ya atau guide-nya. Nanti teman-teman bisa coba-coba lebih banyak lagi di sini. Teman-teman yang punya akses ke lab on demand nanti bisa explore lebih banyak. Udah ada dokumentasinya di sini, udah cukup banyak. Nah, lab kita atau demo kita nggak akan jauh dari yang sudah dituliskan di dokumentasi. Nah, kemudian yang akan kita demokan atau akan kita bahas dalam demo kali ini, yang pertama kita akan menggunakan beberapa istilah ya atau terminologi di dunia kontainerisasi terutama. Sebenarnya istilahnya ada banyak. Nah, di sini saya pilih ada 4 aja. Kalau diteruskan ada banyak sekali istilah-istilah baru di dunia kontainer. Yang pertama adalah pod atau POD. Pod ini is unit deployment. Unit deployment itu atau istilahnya microservice-nya atau kalau kita familiar dengan virtualisasi dengan VM. Nah, kalau VM kan kita bikin VM, deploy VM, kemudian install OS segelondongan OS. Tapi kalau ini agak beda dengan VM, virtualisasi juga, tapi di sini nempel ke OS ya, dia microservice atau di situ kayak dikopikan mini kernelnya atau mini rootnya gitu, mini kernelnya. Nah, nanti aplikasi-aplikasi atau apps itu diinstalnya di pods ini. Nanti dia tempat terinstalnya aplikasi pods ini atau microservice-nya. Nah, kemudian ada storage class. Storage class ini istilah juga nanti digunakan juga di dalam definisi-definisi ketika kita mau request resource, mau bikin volume atau mau bikin pods dan sebagainya, terutama volume ya, karena di storage class ini semacam abstraksi ya, atau semacam parameter atau dia terintegrasi dengan, kalau di NetApp itu ada Trident ya. Trident ini jembatan antara Kubernetes dengan ONTAP-nya. Nah, dari Trident ini dia yang akan mengelola storage class. Jadi dari kontainer itu minta apa nanti nyebutin parameter apa, terutama permintaan ke storage ya, nanti akan di handle sama Trident, tapi formatnya dia akan didefinisikan dalam bentuk storage class. Nah, kemudian ada PV atau persistent volume. Persistent volume ini volumenya juga dia digunakan oleh kontainer untuk menyimpan data ya, dalam hal ini volume ya,
untuk nyimpen data di storage. Nah, bedanya dengan PVC, persistent volume claim. Kalau PVC ini volume juga, tapi dia ada klaimnya. Dia space atau volume storage yang dipesan sama admin atau yang dipesan sama aplikasi. Misalkan aplikasi butuh 1 giga atau butuh 1 tera gitu. Nah, pesanan-pesanan atau request itu namanya PVC. Dan juga nanti volume-volume yang dipakai sama pod atau sama aplikasi itu PVC. Nanti kita akan sering menggunakan istilah PVC sama pod. Nah, itu adalah beberapa terminologi dasar ya di dunia kontainerisasi. Kemudian kita lanjut ke deployment, deploy pod dan persistent volume. Kita ke sini. Oke. Di lab ini sudah disediakan beberapa file YAML ya di K8S. Nah, di sini disediakan banyak CSI yang tadi Mas Gilang sebut CSI itu ya, formatnya seperti ini, YAML gitu. Untuk mendemonstrasikan pod dan persistent volume, kita menggunakan salah satu filenya yaitu PVC for NAS. Nah, ini adalah definisi digunakan untuk request sebuah volume ke storage ya, dari container ke storage. Requestnya adalah persistent volume claim, kemudian nanti nama PVC-nya itu persistent volume claim NAS, kemudian requestnya itu space-nya 1 giga, kemudian storage kelasnya storage kelas NAS. Nanti ini storage kelas yang dipakai. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah PVC dulu. Nah, ini sudah terbentuk ya, kita bisa cek PVC-nya. QBCTL. Nah, ini volume yang dipesan ke storage NetApp itu sudah kebentuk. Kemudian satu lagi kita deploy, kita bikin podnya. Tentunya kita bisa cek volume ini ya. Kita bisa cek lebih dalam. Kita bisa cek lebih dalam PVC-nya. Di sini ada bermacam-macam informasi terkait koneksinya ke Trident, kemudian ke storage juga. Nah, setelah di sini dibikin volume 1 giga tadi, itu kita bisa juga cek di cluster ONTAP-nya. Kita bisa cek volumenya. Vserver. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Namanya pasti memakai Trident PVC gitu. Space-nya 1 giga. Ini sudah terbentuk. Kemudian kita bikin pod-nya. BCTL pod. Sini pod-nya masih kosong. Pod-nya itu dia pakai Alpine, PV Alpine. -F.
sorry, sebelum itu kita cek dulu isinya. Nah, ini adalah YAML ya, script YAML. Yang tadi, kalau yang sebelumnya tadi itu mendefinisikan permintaan storage. Kalau di sini kita mendefinisikan permintaan dibuat microservice atau POD-nya. Dari POD yang didefinisikan di sini langsung pesan volume yang sudah dibikin sebelumnya, yaitu persistent volume claim NAS atau klaim sebelumnya dari volume yang 1 giga tadi. Itu langsung dipesan di sini, sama langsung di-mounting juga, langsung di-mounting di /data. Oke, kita bikin aja. kubectl create. Oke. Ya, ini sudah kebuat. Kita cek. Nah, ini sedang membuat kontainer dia. Nah, cepat banget ya, dia langsung jalan. Nah, kemudian kita bisa login ke PV pod ini, ke podnya. Ini posisi sudah di dalam kontainer. Kita bisa cek mountingannya ya. Tadi kan dia langsung pesan storage nih, dia langsung pesan 1 giga yang sudah dipesan sebelumnya dan dimonting ke /data. Kita cek mountingnya. Nah, dia sudah mounting ya. Dia sudah ke mounting. Ini ngambil dari storage ya, ngambil dari sini. Trident PVC bla 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 5C2. Ya, ini cocok ya. Jadi dia ngambil dari storage. Sudah ke mounting ke sini. Nah, kemudian kita mau nulis file karena ini kita temanya persistent storage ya. Kita di sini skenario-nya kita nulis file di sini. Ini masih kosongan. Di /data masih kosongan. Kemudian kita bikin file satu. Kita nulis file udah, kemudian kita keluar, kemudian kita akan menghapus podnya. Misalkan suatu ketika customer udah nggak pakai microservice tadi atau pod tadi udah nggak dipakai, kemudian dihapus. Tapi kedepannya ketika dipakai lagi itu akan dibikin lagi, tapi pengennya bisa mengakses data yang sama, mengakses volume yang sama, bisa mengakses lagi. Nah, ini kita cek dulu. Oke, pod. Masih ada statusnya running, kemudian kita delete ya. Pod, if pod. Agak lama ya posisi ini. Nah, ini sudah terhapus ya. Kita cek lagi kubectl get pod. Ini sudah nggak ada. Kemudian suatu ketika customer pengen bikin microservice lagi, pengen bikin pod lagi, kemudian dia install apps, kemudian pengen bisa mengakses data lagi yang tadi kesimpan, atau pengen bisa mengakses lagi test 1 atau volume /data ini, volume dari NetApp ini pengen bisa diakses lagi sama customer. Nah, kita bikin pod lagi dengan cara yang sama. kubectl create ya. Nah, dia langsung kebikin. Kita cek kubectl get pod dan sedang bikin kontainer. Nah, cepet banget sudah running. Kemudian kita masuk lagi ke podnya.
kita cek mountingannya, mount grab data. Nah, dia masih common ya, dia masih common. Kita cek data yang ada di dalamnya, yang tadi sudah kita tulis. Harusnya masih ada. Nah, ini masih ada ya, datanya masih ada, masih bisa ditemukan. Kita cek isinya. Nah, isinya juga masih ada. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah persisten data. Data itu bisa dipertahankan lah. Volume itu tetap nyimpen data, dan port yang dibikin yang baru pun dia tetap bisa mengakses data yang lama. Kemudian itu demo yang pertama ya. Kemudian demo yang kedua ini kita akan membuat snapshot. Kita akan membuat snapshot dari kontainer. Jadi kalau di NetApp ya, kalau di ONTAP itu kan kita mengenal snapshot. Snapshot sangat penting sekali untuk melakukan backup, terutama untuk backup, kemudian untuk restore. Snapshot volume ya di sini ya, snapshot volume. Di NetApp itu kita bisa menggunakan snapshot untuk backup, kemudian untuk restore volume, kemudian untuk replikasi juga snap mirror, itu juga snapshotnya dilempar. Nah, di sini juga kita bisa membuat snapshot yang nanti akan masuk ke cluster ONTAP itu dari kontainer. Nah, sebelum sana kita deletein dulu. kubectl delete. Kemudian kita delete juga PVC-nya. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat sebuah snapshot ya. Kita akan membuat sebuah snapshot. Untuk snapshot ini kita menggunakan file pvc-nas alpin port. pvc-nas. Nah, pada definisi YAML atau script YAML kali ini akan menggabungkan dua buah request ya. Yang pertama adalah request PVC-nya di sini, request storage-nya atau volumenya, namanya tetap sama, PVC volume claim NAS. Kemudian space-nya juga sama 1 GB, tapi di sini dipisahkan oleh tanda strip 3 kali ya. Dipisahkan strip tanda 3 kali, yang di bawahnya ini request port-nya atau microservice-nya. Kemudian sama langsung memounting slash data, dan juga di sini dia akan ngeklaim PVC yang di-define di sini, dia akan di-mounting ke microservice ini. Kemudian kita buat aja kubectl create Nah, ini sudah terbuat. Kita cek kubectl get port. Portnya sedang pembuatan kontainer. Sudah selesai. Kemudian kita cek PVC-nya. Nah, PVC-nya juga sudah terbuat ya. Kemudian kita akan menuliskan sebuah file kayak tadi. Kemudian nanti kita akan melakukan snapshot.
HTML, extract. Ini tentunya udah kemonteng ya. Nah, ini sudah kemonteng seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke data. Nah, di sini akan kosong lagi karena yang sebelumnya itu sudah kita hapus. Kolom sebelumnya itu sudah kita hapus. Ini mulai. Sudah selesai ya. Nah, kemudian yang cukup penting di sini untuk snapshot, ini kita keluar dulu. Untuk snapshot kita membutuhkan sebuah storage class yang berbeda. Kalau yang tadi itu kita bikin pod, kita bikin PVC itu storage class-nya terkait sama request untuk bikin pod, kemudian storage class-nya request untuk bikin volume. Nah, kalau ini kita mau bikin snapshot, itu storage class-nya juga storage class untuk bikin snapshot. Nah, kita akan membuka file snap.sg ya. Nah, file di sini adalah dia mendefinisikan volume snapshot class. Dia akan apa istilahnya connect ke Trident, kemudian terkait sama request-request yang berhubungan dengan snapshot. Kemudian kita bikin aja HTML create -f snap.sg storage class-nya sudah kebikin. Nah, kemudian kita ngecek volume snapshot class-nya. Nah, di sini sudah ada namanya CSI snap ya, CSI snap class. Ini sebagaimana yang sudah di-define di sini, nama CSI-nya, CSI snap class-nya. Kemudian untuk pembuatan snapshot sendiri kita butuh file yang lain, yaitu file snap. Kita buka dulu file snap-nya. Ini adalah volume snapshot, request untuk bikin snapshot. Kemudian di sini didefinisikan snapshot class-nya, snapshot class name-nya yang tadi sudah dibikin, yaitu CSI snap class. Kemudian source-nya, volume yang akan dibikin snapshot itu persistent volume cleanliness yang tadi sudah dibikin. Oke, kita cek dulu HTML PVC ya. Nah, ini adalah volume 1 GB yang akan dibuat snapshot-nya. Kemudian kita eksekusi aja snap.yaml-nya. Ya, SF. Sudah ke-create, kita cek. Nah, dia sudah bikin ya PVC 1 snap. Kemudian bawain. Ini di sini sebenarnya sudah kebikin nih snapshotnya. Kita juga bisa cek di OnTap ya. Kita cek dulu. Also di server SPM. Nah, ini adalah volume yang tadi kita bikin ya, yang scriptnya jadi satu sama bikin pod. Kemudian kita bisa cek snapshotnya. Kita bisa cek snapshot dari volume ini di OnTap. Tadi kan di sini kita sudah bikin snapshot nih, snap.yaml.
namanya PVC 1 snap. Nah, kemudian snapshot itu ada benar nggak sih di mana di OnTap gitu. Kita bisa cek pakai volume snapshot show. Kemudian volumenya kita arahkan volumenya ke gradient. Nah, ini snapshotnya sudah kebentuk ya. Ini paling gede ini. Ya, ini snapshotnya sudah kebentuk. Snapshotnya sudah kebentuk dari volume PVC gradient ini. Nah, dari situ sudah kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan kontainer kita juga bisa membuat sebuah volume snapshot. Yang mana volume snapshot ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalkan untuk restore, untuk backup, untuk replikasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita mau menginjak ke yang selanjutnya, yaitu resize persistent volume. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu, kita deletin dulu. Nah, ini sudah ke-delete ya. Sudah ada, kita delete juga volumenya untuk VCTL dari PVC. Kemudian kita akan mendemokan resize persistent volume. Jadi kita sudah misalkan kita sudah pesan volume untuk container sebesar 1 giga. Tapi dalam perjalanannya ternyata kontainer ini makin banyak data, kemudian bikin datanya banyak, akhirnya volume itu kurang gitu. Akhirnya kita perlu menambahkan space di volume yang sudah kita pesan tersebut. Nah, caranya sama, tetap kita menggunakan file YAML ya di sini. File YAML yang kita gunakan untuk resize ukuran volume itu adalah PVC furnace. Kita cek dulu, ini adalah volume yang pertama tadi kita eksekusi yang untuk bikin PVC atau bikin volume di kontainer. Kita eksekusi dulu create PVC. Kemudian kita cek sudah masuk. Nah, kemudian langkah untuk mengedit ya atau mengupdate ukuran baru dari volumenya, karena volumenya di sini 1 giga. Kita misalkan mau menambahkan jadi 2 giga misalkan. Itu bisa kita lakukan pakai Kubernetes. VCTL edit PVC. Kemudian nama PVC-nya. Nah, di sini ada CSI atau script CSI yang tadi di dalam file itu ya. Kita bisa menambahkan ukuran itu di sini atau bisa mengganti ukuran itu di sini di spike kemudian storage. Karena ini editornya pakai VI, kita pakai command VI untuk replace pakai R. Dari 1 kita replace jadi 2. Nah, kemudian selesai kita simpan dan keluar di queue. Kemudian nanti ada informasi ini sudah diedit gitu, konfigurasinya sudah diedit. Kemudian kita bisa cek lagi VCTL
divisi. Nah, ini space-nya sudah naik ya, space-nya sudah jadi 2 GB. Space-nya sudah jadi 2 GB. Nah, tentunya kita bisa cek juga di sini di OnTap-nya. Ini kan karena nyambung ke OnTap, jadi ya kita bisa cek juga di OnTap. Cek volumenya. Also di server sekian 1. Nah, ini udah jadi 2 GB ya. Ini 1 GB yang sebelumnya. Hasilnya ini 1 GB. Ini kalau yang di bawah ini volume yang sebelumnya itu di delete, dia belum selesai gitu. Nah, ini yang barusan itu, yang barusan di edit kan yang ini nih, 7236. 7236. Nah, sesuai ya, ini jadi 2 GB. Awalnya dia 1 GB. Oke. Kemudian kita apa ini? Oke, ini langkah untuk mengedit atau meresize persistent volume. Kemudian demo yang selanjutnya adalah import existing volume di OnTap. Bersihkan dulu. Lihat ya. Di sini tentunya juga harusnya udah ke delete. Oke, tinggal 1. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengimport volume-volume yang posisinya di OnTap, kemudian kita masukkan volume-volume tersebut ke Kubernetes, ke environment Kubernetes. Nah, di sini, di OnTap ini, kita punya beberapa volume ya. Di lab ini sudah disediakan ada volume import manage sama volume import no manage. Kita coba akan import satu volume aja, misalkan volume import manage. Langkahnya tentunya sama untuk import volume yang kedua. Nah, sebelum itu kita cek juga junction-nya. Nah, ini kan NAS ya, NAS jadi dia di mounting di root directory-nya. Nanti kita akan unmount ya. Kalau misalkan ini di unmount dari junction-nya, dari junction pad-nya ini kita unmount, nanti ketika diimport nanti volume ini akan di-rename sama Trident, nama volumenya jadi Trident bla 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 kayak gini, sama persis. Nah, kalau misalkan kita nggak unmount, misalkan di sini junction-nya tetap sama ya, nggak di-unmount dulu, nanti ketika diimport ke kontainer, dia akan mempertahankan nama asli volumenya. Jadi nggak akan di-rename kalau nggak di-unmount. Jadi modelnya begitu. Maka dari itu kita coba unmount dulu volume import manage-nya. CN1 volumenya volume yang ini ya. Nah, ini sudah di unmount, kita cek junction-nya. Di sini kosong, nggak di mounting ya, di unmount. Nah, kemudian di Kubernetes kita menggunakan file yang lagi. Jadi senjatanya file yang pakai file pvc import manage. Nah, di sini ini digunakan untuk untuk import ya volume yang ada di OnTap, yang kita tunjuk nama volumenya yaitu volume import manage, itu akan kita import di Kubernetes. Nanti ketika kita cek pvc-nya, kubectl get pvc, itu akan muncul di sini karena kan masih kosong. Nah, untuk melakukan itu kita pakai Trident CTL
import. Nah, kita perlu tahu backend-nya. Nah, kalau yang di sini, ini backend-nya adalah backend Fornas. Backend Fornas. Kemudian nama volumenya. Kemudian file YAML-nya. Agak panjang sih ya. Kemudian ada parameter atau ada argumen metodenya. Oke. Nah, di sini langsung ke import ya. Di sini langsung ke import dalam bentuk PVC, space-nya 2 GB. Nah, ini sudah ke rename ya. Sudah ke rename. Terus kita cek PVC-nya. Nah, ini sudah masuk nih. Ini sudah ada volume import manage 4F7B. Nah, ini cocok. Ini juga sama nih, 4F7B. Kemudian kita juga bisa cek junction-nya. Junction pad-nya. Nah, ini sudah ke rename ya, ke rename jadi Trident. Yang tadi volume import manage itu ke rename jadi namanya jadi Trident bla bla bla. Nah, jadi pada intinya kita bisa memasukkan volume yang ada di mana ini di ONTAP itu bisa kita import di dunia kontainer atau di environment kontainer. Nah, itu sudah ini ya. Untuk import existing volume di ONTAP caranya cukup mudah seperti itu. Kemudian sebelum kita lanjut, kita delete juga, kita bersihkan. Nah, kemudian menginjak yang selanjutnya ya, kita pelan-pelan aja ya. Yang selanjutnya stateful application. Nah, yang sebelumnya kita step-step yang sebelumnya yang kita demokan tadi, itu kan dia stateless ya, untuk aplikasi-aplikasi stateless, dalam hal ini aplikasi-aplikasi atau microservices yang dipanggil ketika dibutuhkan, dijalankan ketika dibutuhkan, ketika nggak butuh atau ketika sudah selesai dia akan dimatiin, kemudian dibikin lagi dan seterusnya. Nah, kemudian Kubernetes dan juga NetApp Trident itu juga menyediakan fasilitas untuk stateful application. Aplikasi yang harus jalan terus, nggak boleh downtime kayak gitu. Aplikasi yang harus jalan terus tanpa ada downtime. Contohnya adalah aplikasi database. Nah, untuk stateful application ini bisa kita coba juga di sini. Di sini akan diskenariokan itu MongoDB ya. Di sini ada MongoDB. Jadi skenario-nya gini. Ini skenario-nya adalah failover. Kita di sini adalah cluster Kubernetes. Ada 3 buah node. Di sini ada 3 buah node. Nanti dari MongoDB ini, pod yang akan dibikin untuk mengedeploy MongoDB, itu nanti ada beberapa pods ya. Pods itu nanti akan mengisi di node-node ini. Nanti dia akan tersebar di node-node ini. Jadi apa istilahnya, kita nggak perlu jadi Kubernetes itu dia akan ngurusin sendiri. Bikin node, kemudian juga define storage-nya, dan itu dikendalikan sama mereka gitu. Ini cukup panjang ya Mongo-nya tadi. Kita bisa cek dulu file YAML-nya.
Nah, di sini adalah definisi atau script file YAML untuk nge-deploy MongoDB. Di sini dia bikin microservice-nya, kemudian juga bikin persistent file system-nya. Untuk yang sesi ini, dari lab itu sudah disediakan komen ya. Nah, di lab ini sudah disediakan komen-komen karena komennya panjang-panjang, jadi kita bisa copas-copas. Nah, yang pertama kita deploy dulu, kita create MongoDB-nya. Kita cek status stateful-nya, setnya yang masih kosong. Kita cek portnya, masih kosong juga. Oh sorry, ini salah ini ya. Nah, dia sedang deployment ya, dia sedang deploy. Kemudian kita cek lagi portnya. Nah, dia sudah ngebikin dua buah port yang satu pending. Kemudian kita cek stateful setnya. Nah, dia sudah ready tiga buah port. Harusnya dia udah naik. Nah, dia bikin 3 buah port. Satu lagi bikin kontainernya. Nanti kita tunggu aja. Kemudian di sisi lain dia juga akan ngedeploy PVC-nya atau volumenya. Kita cek volumenya. Nah, volumenya juga sudah kebikin ya. 012. Ada 3 buah volume. Kita juga bisa cek volumenya di sini di OnTap. So SPM1. Nah, ini tiga buah volume sudah ke-deploy ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tadi udah. Kita masuk ke MongoDB-nya. Tapi kita perlu mastiin deployment-nya udah selesai. Udah selesai, running. Kita masuk atau login ke MongoDB-nya. Pods-nya, masuk ke pods-nya. Nah, ini udah masuk ke OS pods-nya. Kemudian kita cek hostname-nya. Di sini kita ingin skenario-nya adalah nanti kita memindahkan resource dari sebuah cluster, dari sebuah node ke node yang lain. Tapi kita cek informasi yang ada di dalam pod itu setelah dipindahkan dia masih bisa mempertahankan informasi itu atau enggak. Contohnya di sini informasinya adalah hostname ya, informasi hostname. Di sini MongoDB 0, pod 0, hostname-nya MongoDB 0 dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke MongoDB database-nya. Nah, ini masuk ke database. Kemudian kita lanjut cek, kita initiate MongoDB-nya. Nah, ini sudah masuk, kita masuk ke secondary. Kemudian cek statusnya, resource status. Nah, ini statusnya, status resource. Di sini ada MongoDB 0, kontainernya yang MongoDB 1 dan MongoDB 2. Ada 3 buah resource. Kemudian yang selanjutnya kita bikin user.
admin ke primary, kemudian kita bikin user admin sama password. Nah, ini sudah kebikin. Kemudian kita keluar. Nah, kemudian kita connect ke MongoDB menggunakan user password yang tadi sudah dibikin. Dalam hal ini adalah admin. Nah, ini sudah connect ke MongoDB ya, menggunakan user admin. Kemudian kita cek resource-nya lagi. Nah, resource-nya tetap sama ya, nggak berubah. Kontainer 0, kontainer 1, kontainer 2. Ada 3 buah resource. Kemudian kita exit ya. Exit lagi. Nah, kemudian kita cek ports-nya. MongoDB ini ada 3 buah ports ya, port MongoDB 0, 1, sama 2. Dia dijalankan di node yang berbeda, di node Red Hat 1, Red Hat 2, dan ini yang MongoDB 2 di Red Hat 1 juga. Jadi ada 2 node yang ngejalanin itu. Nah, kemudian kita akan melakukan cordon ya, cordon di salah satu node. Misalkan kita mau ngumpulin, misalkan kita mau ada maintenance misalkan, atau mau maintenance di Red Hat 2 atau Node 2, kita mau ngumpulin kontainer ini di satu node di Red Hat 1 misalkan. Jadi MongoDB ini kita pindahkan atau file over ke rel 1, node 1. Pertama kita cordon dulu. Kita coba copy CTL cordon. Masih node-nya. Node name. Nah, dia sudah coordinate. Di sini dengan status cordon ini, maka node 2 atau Red Hat 2 itu dia akan nge-disable scheduling. Nah, dia akan scheduling disable. Jadi habis itu kita cek stateful-nya. Ya, jalan dengan tiga apa? Nah, kemudian sebelum kita pindahkan, kita cek hostname-nya lagi deh, yang di MongoDB 1. Di sini port name-nya kita rubah. Dalam hal ini adalah MongoDB 1 ya, portnya. Dia masih tetap sama ya, informasinya masih tetap sama, MongoDB 1. Kemudian kita delete. MongoDB 1. Ya, sudah ke-delete ya. Sudah ke-delete, kita cek status ports-nya. Nah, MongoDB 1 yang sebelumnya itu di node rel 2, dia akan pindah ke rel 1. Gitu. Jadi file over ke rel 1. Kemudian kita bisa cek kontainer ID ya. Kita bisa cek informasi-informasi di port 1 di MongoDB 1. Dalam hal ini adalah kontainer ID-nya. Misalkan sebelum kita pindahkan atau sebelum kita hapus tadi itu informasi kontainer ID itu sama atau enggak dengan setelah dipindahkan. Nah, di sini ada docker bla bla bla. Harusnya ini sama dengan sebelumnya.
Nah, kemudian seterusnya kita kembalikan ya Node 2 atau Red Hat 2 ke kondisi uncordon 2. Statusnya sudah normal ya. Tadi kan scheduling disable, sekarang sudah normal. Nah, ini adalah demo untuk coil over ports-nya. Jadi ports di cluster 2 atau di node 2 itu bisa kita pindahkan ke node yang lain. Nah, kemudian scaling stateful application. Jadi di sini MongoDB menggunakan 3 buah kontainer. BCTL, getPorts. Menggunakan 3 buah kontainer. Misalkan dalam satu kasus, misalkan di sebuah customer, penggunaan database misalkan peningkatannya cukup cepat ya, datanya nambahnya cukup cepat, akhirnya resource-nya tiga kontainer ini tidak mencukupi misalkan. Akhirnya dibutuhkan penambahan resource, tambah resource-nya, kemudian tambah space storage-nya. Jadi mau nggak mau perlu scaling atau penambahan, scale up atau scale down misalkan. Nah, di sini kita akan mendemokan scalingnya itu. Dan tentunya di sini komennya sudah disediakan ya lanjutannya. Mulai dari yang pertama, get stateful set. Kemudian check port-nya. Nanti kita akan menambah resource kontainer di sini yang 3 kontainer nanti akan ditambah. Dan juga ada juga step untuk ngurangin, misalkan mau disesuaikan jadi berapa gitu. Dan tentunya nanti itu akan berakibat juga storage-nya juga bertambah, divisinya maksudnya, divisinya juga bertambah. Nah, di sini stepnya kita tambahkan replika MongoDB-nya. Jadi 5 buah kontainer. Jadi awalnya 3 buah kontainer, kita scale jadi 5 kontainer. Nah, kemudian kita cek kontainernya. Nah, dia nambah ya, dia lagi bikin nih. Nah, dia udah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5. Nah, ini sudah running, sudah 5 buah, sudah di scale out ke 5 kontainer, menyesuaikan kebutuhan customer. Kemudian bagaimana dengan storage-nya atau volume-nya, claim storage-nya. Kita cek claim storage-nya. Nah, dia juga menyesuaikan. Jadi dari yang awalnya 3, jadi sudah jadi 5. Kemudian kita akan masuk ke MongoDB 0. Login ke MongoDB 0, kontainer masternya. Kemudian kita connect ke database. Tadi sudah kita bikin user admin, kemudian masuk ke database. Nah, kita masuk ke database primary. Kemudian kita cek statusnya. Jadi ceritanya gini, tadi kita sudah scaling node ya, sudah scaling kontainer. Dari kontainernya ada 3. Kemudian dari scale out jadi 5 kontainer. Nah, tapi masalahnya ketika kita masuk ke ketika masuk ke database itu scale out-nya itu berpengaruh nggak gitu? Ada scale out di sisi database-nya di dalamnya nggak gitu? Jadi kita cek di sini resource-nya, RS-nya. Nah, ternyata resource-nya itu masih sama ya, masih sama dengan resource yang sebelumnya, yaitu kontainernya MongoDB 0, MongoDB 1, MongoDB 2. Nah, ini masih ada 3 kontainer. Jadi MongoDB 4 sama 3 sama 4 tadi, 2 kontainer tambahan itu belum masuk ke sini. Jadi kita tambahkan secara manual. Kita tambahkan resource itu secara manual.
tambah satu lagi ya, yang MongoDB 4. Nah, ini sudah ditambahkan, kemudian kita cek statusnya. Nah, ini sudah masuk ya. Dan cek satu lagi. Cek priority sama vote-nya. Nah, priority sama vote-nya dia masih 0 ya. Perlu kita update nilai priority sama vote-nya. Kita masukkan variabel. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita cek lagi priority sama vote-nya. Nah, ini sudah satu ya, vote sama priority-nya sudah satu, jadi basis cluster MongoDB 3 kontainer 3, kontainer 4 itu sudah bisa dipakai. Kemudian exit. Nah, kemudian kita cek lagi dari sisi Kubernetes. Nah, dia sekarang sudah stateful 5 buah kontainer ya. Kemudian kita cek pod sama PVC-nya. Dia sudah running 5 buah kontainer. PVC-nya juga sama, 5 buah PVC. Kemudian kita cek hostname-nya. Hostname MongoDB yang 4. Hostname-nya MongoDB 4 sudah sesuai. Kalau hostname panjangnya seperti ini. Kemudian kalau untuk lebih detailnya kita mau ngecek claim status, kemudian apa ini successful attach volume-nya mau ngecek lebih dalam, kita juga bisa menggunakan describe ya. Di sini ada parameter describe. Nah, ini dapat informasi yang lebih dalam. Claim-nya untuk MongoDB 4 ini persistent storage claim MongoDB 4. Nah, kemudian PVC-nya juga bisa kita cek di sini. Kita bisa bandingin ke ONTAP. Cek pakai Volso ya, Volso server SVM1. Nah, di sini udah kebentuk ya, udah kebentuk banyak, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang keempat ini apa ini? 9E6, E5. Nah, ini salah satu contoh aja. Ini yang MongoDB 4. Kemudian selanjutnya, kemudian satu ketika misalkan katakanlah customer pengen ngurangin, ini kan ada 5 resource ya, ada 5 kontainer, pengen ngurangin jadi 4, replikanya dikurangin misalkan keborosan, dia pengen mengalokasikan kontainer resource-nya itu ke aplikasi yang lain, misalkan ke apps yang lain. Nah, di sini di scale lagi jadi 4 kontainer. Kemudian kita cek pod sama PVC-nya. Nah, dia kontainer yang terakhir itu di terminate sama dia. Nah, sekarang udah jalan 4 buah kontainer. Yang 4 ini yang MongoDB 4, kontainer keempat kelima ini dihapus. Kemudian bagaimana dengan PVC-nya atau storage-nya atau volume-nya? Nah, volume-nya masih ya. Kalau volume-nya masih karena sifatnya antara kontainer dengan PVC, antara pods dengan PVC itu mereka masing-masing ya, berdiri sendiri masing-masing. Nah, di sini dia sudah running 5 buah kontainer. Kemudian kita cek hostname-nya MongoDB 4. Nah, ini salah satu contoh aja. Ini yang MongoDB 4 kontainer keempat. Kemudian selanjutnya, satu ketika misalkan katakanlah
Jadi ketika nanti kita bikin kontainer lagi, maka dia akan masih menggunakan informasi yang lama gitu, menggunakan volume yang lama. Misalkan kita masuk ke database lagi, atau ke MongoDB 0 atau ke kontainer yang pertama, kontainer 0. Setelah kita kurangin resource-nya dari 5 kontainer jadi 4 kontainer, kita cek kondisi database-nya. Kita masuk ke database, kemudian kita cek resource status. Nah, di sini masih ya, di sini dari 0 sampai 4 ini masih ada. Tapi statusnya not reachable. Enggak not reachable. Enggak connect. Kita exit. Nah, kemudian misalkan katakanlah suatu ketika aplikasinya tambah gede, kita mau scale out lagi. Yang tadinya 4 mau tambahin lagi jadi 5 misalkan. Karena penambahan data, penambahan apa istilahnya, pertumbuhan aplikasi ya. Ini kita scale out lagi dari 4 ke 5. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah tambah ya, sudah kembali lagi, sudah tambah jadi 5. Kemudian kita cek hostname-nya. Cek hostname dari MongoDB 4 yang tadi di terminate, yang tadi dikurangin itu. Sorry. Maka dia masih menyimpan informasi yang sama atau data yang sama. Nah, dia masih menyimpan data yang sama ya. Hostname-nya nggak berubah. Artinya kita bisa mengembalikan kontainer itu sewaktu-waktu gitu. Biarpun sebelumnya sudah kita hapus misalkan. Nah, kemudian kita cek claim name sama sukses attach volume-nya. Ini masih menggunakan volume yang lama ya, volume yang lama karena volumenya nggak dihapus tadi, PVC-nya masih ada. Jadi dia masih menggunakan volume yang lama. Nah, kemudian bagaimana kondisi di dalam database-nya? Kita masuk ke database-nya. Kita login ke database. Login ke database. Kemudian kita cek statusnya, resource status. Nah, ini sudah aktif kembali ya. MongoDB 4 statusnya sudah aktif kembali. Tadi kan not reachable gitu, nggak connect tadinya. Nah, kurang lebih ini sudah ya. Ini kemudian step berikutnya kita hapus. Kurang lebih untuk menunjukkan scale out, scale in aplikasi atau scale in, scale out Kubernetes. Di sini sudah cukup sampai di sini. Sorry, kita exit dulu. Sisanya ini pembersihan doang. Untuk PVC-nya kita lihat barengan. Oke Mbak Yusri, dari saya cukup ini aja sih. Halo?
Halo, Isri. Ya, Pak Suwardi. Ya, terima kasih banyak Pak atas materi yang sudah disampaikan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa dapat memastikan ya ke customer-nya bahwa Netet itu sangat support sekali mengenai persistent storage-nya gitu. Nah, di sini Pak Suwardi dan Mas Gilang ada pertanyaan nih di chat box dari Bapak Yusuf Bagus. Pertanyaannya adalah kalau resize volume, potnya apakah harus di-delete dulu potnya atau kalau resize volume, potnya apakah harus delete dulu potnya? Soalnya kalau di-delete berarti service apps-nya yang lagi jalan mati dong. Boleh bantu dijawab Pak Suwardi? Oh iya. Pak Yusuf bagus ya. Pertanyaannya bagus. Kalau reses tadi waktu saya demo itu waktu saya demo tadi nggak pakai pouch ya. Jadi waktu demo langsung bikin PVC volume kemudian di resize. Nah, implementasinya itu nggak harus di delete dulu pouchnya. Ya benar kalau di delete pouchnya maka apps di dalam pouch itu bisa mati benar. Tapi karena ini fleksibel jadi tinggal edit aja kayak tadi edit volume aja di Kubernetes tadi. Gitu aja sih. Tinggal edit aja. Dari Pak Yusuf bagaimana Pak Yusuf? Ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Boleh di-unmute Pak, diskusi secara langsung. Oke. Berarti cukup ya Pak Yusuf ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada pertanyaan lain lagi. Silakan.